Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Namanya Yuda, seorang pemuda dari desa kecil di kaki gunung. Sejak kecil, Yuda dikenal pendiam dan penyendiri. Setelah kematian ibunya yang misterius, Yuda berubah. Ia sering menyendiri di kebun belakang rumah, memandangi langit malam sambil menggumamkan sesuatu. Penduduk desa mulai berbisik-bisik. Katanya Yuda belajar ilmu yang tak biasa. Terdorong oleh dendam kepada orang-orang yang menyepelekan keluarganya dan hasrat untuk mendapatkan kekuatan, Yuda memutuskan pergi ke hutan tua yang dikenal dengan nama Hutan Arang. Hutan itu angker, penuh cerita mengerikan tentang orang hilang, suara jeritan tengah malam, dan pohon-pohon yang katanya bisa bergerak sendiri. Namun Yuda sudah bulat tekad. Ia membawa bekal, dupa, dan sebuah buku tua warisan mendiang ibunya, buku berisi mantra-mantra kuno dalam aksara Jawa kuno dan Latin. Di dalamnya tertulis satu petunjuk. Carilah sumur peninggalan Belanda, yang dijaga oleh bayangan hitam. Di sanalah gerbang antara dunia ini dan kekuatan di balik kabut dibuka. Perjalanan ke dalam hutan memakan waktu 2 hari. Langit mendung dan suara binatang seperti tercekik menyambut tiap langkah Yuda. Di hari ketiga, ia menemukan jalan setapak kecil di antara akar beringin besar. Semakin dalam ia masuk, udara semakin berat, dan suara hutan menjadi ganjil, seperti bisikan ratusan mulut yang tak kelihatan. Lalu, di tengah hutan, ia melihatnya. Sebuah sumur batu tua, tertutup lumut hijau tebal. Di sekelilingnya tumbuh bunga-bunga hitam yang tidak dikenalnya. Di atas sumur itu, berdiri sesosok bayangan. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya seperti asap yang menggumpal, namun dengan mata merah menyala di tengahnya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap Yuda. Sudah terlalu lama, desis suara yang terdengar bukan dari telinga, tapi langsung masuk ke kepala Yuda. Yuda tidak mundur. Ia duduk bersila di depan sumur dan mulai membaca mantra dari buku ibunya. Angin berhembus kencang. Suara-suara perempuan menjerit mulai terdengar dari dalam sumur. Aroma amis bercampur bunga busuk memenuhi udara. Lalu tanah di sekeliling sumur merekah, dan sumur itu menyala dalam cahaya merah gelap. Bayangan itu mendekat. Kau ingin kekuatan? Turunlah ke dalam, tinggalkan cahaya dunia, dan berikan milikmu yang paling berharga. Yuda ragu, tapi pikirannya sudah terkontaminasi oleh dendam. Ia menjatuhkan dirinya ke dalam sumur. Gelap, dingin, dan suara. Selamat datang, pewaris iblis. Di dasar sumur, Yuda menemukan dirinya di sebuah ruangan berbatu yang tak masuk akal. Ada pintu-pintu besi berkarat di dinding, dan jeruji dengan tangan-tangan kurus mencuat darinya. Mereka berbisik, memohon dibebaskan, dan di antaranya, wajah-wajah Belanda, tentara dan insinyur, yang berteriak dalam bahasa asing. Bayangan itu kini berubah wujud. Ia menjadi sesosok perempuan cantik berbaju Belanda klasik,
dengan mata berlubang hitam dan mulut sobek hingga ke telinga. Aku adalah Nona Wilhelmina. Aku dijadikan tumbal oleh bangsaku sendiri, saat sumur ini dibangun di atas tanah keramat. Mereka menyegel roh-roh hutan, dan menjadikanku pengunci gerbang ini. Yuda diminta untuk menyempurnakan perjanjian. Ia harus membawa satu jiwa dari dunia atas, orang terdekatnya, dan mengorbankannya ke dalam sumur. Jika gagal, dia sendiri yang akan menjadi bagian dari penunggu, terperangkap selamanya. Yuda kembali ke desa. Wajahnya pucat, matanya kosong. Orang-orang merasa aneh dengan kehadirannya. Ia tak bicara, ia hanya memandangi anak kecil yang bermain, wanita tua yang menjual kembang, dan pamannya yang dulu membakar buku-buku ibunya. Di malam ketiga, terdengar suara jeritan dari rumah pamannya. Esok harinya, sang paman ditemukan tewas tergantung di belakang rumah, dengan tubuh basah kuyup seperti habis tenggelam. Yuda kembali ke hutan, membawa tubuh pamannya dalam gendongan. Ia melemparkannya ke dalam sumur. Namun bayangan itu tidak puas. Dia bukan yang terdekat. Kau harus menyerahkan darahmu sendiri. Yuda mengerti. Ia harus mengorbankan adiknya, satu-satunya keluarga yang tersisa. Yuda tak bisa. Di ambang kekuatan dan nuraninya, ia hancur. Namun penunggu sumur tidak menerima penolakan. Di malam purnama, Yuda ditarik oleh bayangan hitam dari balik cermin kamarnya. Tubuhnya menghilang tanpa jejak. Di dasar sumur, satu jeruji terbuka, dan satu bayangan baru mulai menangis, memanggil-manggil seseorang, adiknya. 3 hari setelah Yuda menghilang, adiknya, Laras, mulai merasakan kejanggalan. Setiap malam, ia mendengar ketukan di jendela kamarnya. Ketukan itu selalu datang tepat pukul 2.33 dini hari. Awalnya Laras mengira itu hanya gangguan hewan malam. Namun saat ia membuka jendela, tidak ada siapapun, hanya aroma tanah basah, seperti habis diguyur hujan yang bercampur dengan bau amis darah segar. Di malam keempat, Laras bermimpi buruk. Ia melihat Yuda, dengan tubuh telanjang penuh lumpur hitam, berdiri di depan sumur. Matanya kosong, tapi dari mulutnya keluar suara-suara perempuan menangis. Yuda memanggilnya, "Datanglah, tolong aku, hanya kau yang bisa." Laras terbangun dengan tangan penuh lumpur dan serpihan bunga hitam di bawah bantalnya. Ia tahu, Yuda belum benar-benar pergi. Meski ketakutan, Laras memutuskan menyusul kakaknya ke hutan terkutuk itu. Ia membawa buku tua peninggalan ibu mereka yang pernah dibakar paman, namun berhasil ia selamatkan sebagian. Di lembar terakhir buku itu ada tulisan tangan yang baru, seolah ditulis belum lama. "Jika ingin menyelamatkanku, jangan hanya melihat bayangannya. Lihatlah siapa yang bersembunyi di balik bayangan itu." Dengan bekal seadanya, Laras masuk ke hutan arang. Tak ada yang menyambutnya selain suara-suara samar dari pepohonan yang tampak bernafas. Ia melihat pohon dengan akar seperti tangan, dan bayangan yang melayang di antara semak. Namun ia terus berjalan, mengikuti suara Yuda yang hanya ia dengar dalam hatinya. Akhirnya ia tiba di sumur.
Tapi tak seperti yang diceritakan orang-orang. Kini sumur itu berdenyut, seperti daging hidup. Batu-batunya basah dan hangat. Di atasnya, tak ada bayangan, hanya asap hitam yang melingkar pelan. Tiba-tiba, suara jeritan mengguncang hutan. Dari dalam sumur, muncul sesosok makhluk berkepala manusia dengan tubuh belut raksasa, matanya berlapis 3, dan mulutnya menjulur panjang dari dagu ke perut. Ia menyeringai melihat Laras. Kau, yang terakhir, jiwa darah murni, penutup perjanjian. Laras melompat mundur, membaca mantra dari buku yang tersisa. Makhluk itu menjerit, tapi jeritannya berubah menjadi suara Yuda. Berhenti, Laras, itu aku. Ia bingung. Sosok mengerikan itu menangis. Tapi air mata darahnya mengalir deras. Ini tubuhku sekarang, aku tak bisa kembali. Tapi kau bisa membebaskanku, dengan memotong akar perjanjian. Tiba-tiba dari balik kabut, muncul Nona Wilhelmina, penunggu sumur, dalam bentuk aslinya. Wajah cantiknya telah membusuk di setengah bagian. Ia mengangkat tangannya, dan akar-akar dari dalam tanah muncul, menggenggam kaki Laras. Bocah bodoh, tidak ada yang kembali dari sini. Laras terlempar ke dalam sumur. Laras terbangun di tempat yang seperti neraka, lorong batu dengan suara tangisan. Tangan-tangan mencakar dinding, dan mayat-mayat Belanda yang hidup kembali, merangkak dengan tubuh patah. Ia berlari. Setiap pintu yang ia buka, menunjukkan kenangan Yuda, saat ibunya meninggal kesurupan, saat ia dihina warga desa, saat ia membaca mantra pertama kali. Laras menangis. Ia sadar, Yuda bukan jahat. Ia hanya terlalu hancur untuk kembali. Di ujung lorong, ia melihat akar hitam besar berdenyut. Di dalamnya, Yuda terperangkap. Tubuhnya menyatu dengan akar, dan bayangan hitam Wilhelmina mengitari tubuhnya, menghisap energinya sedikit demi sedikit. Aku tidak bisa pergi, kata Yuda lemah. Tapi kau bisa melepaskanku, dengan satu cara. Kau harus menggantikanku. Laras menatap kakaknya, lalu melihat tubuhnya sendiri mulai retak. Wajahnya memucat. Ia membaca mantra terakhir di buku itu, lalu menusukkan pecahan batu dari dinding sumur ke jantungnya sendiri. Akar-akar meledak. Jeritan mengguncang langit hitam sumur. Sosok Wilhelmina berteriak histeris sebelum tubuhnya pecah menjadi debu. Yuda jatuh ke lantai batu, tubuhnya kembali menjadi manusia. Namun Laras menghilang. Dalam gelap, hanya satu suara terdengar. Satu tumbal telah diganti. Satu pintu telah ditutup. Tapi gerbang ini tak pernah benar-benar terkunci. Tahun-tahun berlalu. Hutan arang ditutup oleh pemerintah. Namun di malam-malam tertentu, sumur tua itu masih menghembuskan uap hitam. Dan siapapun yang terlalu lama menatap ke dalamnya, akan melihat bayangan perempuan muda, dengan mata kosong, memanggil mereka pulang. Dan jika kau menjawab panggilan itu, maka kau akan menjadi bagian dari mereka. Selamanya. 10 tahun kemudian, hutan arang telah ditutup, dipagar kawat, dijaga militer. Tapi manusia, seperti biasa, tidak pernah takut pada larangan. Seorang pembuat konten horor bernama Dharma,
bersama timnya, menyusup ke hutan itu dengan kamera dan alat perekam. Mereka ingin membuat video penelusuran malam di lokasi urban legend tentang sumur terkutuk. Katanya sih, kalau ngelihat bayangan di atas sumur ini dan lo ngucap, "Aku melihatmu," sebanyak 3 kali, lo bakal dibawa ke dunia bawah, ujar Dharma sambil menyeringai ke kamera. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah malam gerhana bulan merah darah, dan bahwa gerbang lama kembali terbuka. Tengah malam, mereka tiba di sumur tua. Sumur itu kini terbalut akar-akar hitam sebesar paha orang dewasa. Tidak ada pantulan air di dalamnya, hanya kabut hitam berputar seperti mulut yang menganga. Udara berubah dingin. Kamera mereka mulai bergetar, dan salah satu kru bernama Genta mendengar suara tangisan perempuan dari dalam lubang. Dharma, dengan percaya diri, berdiri di depan sumur. "Aku melihatmu. 1. Aku melihatmu. 2. Aku melihatmu. 3. Dan mata terbuka di permukaan sumur itu. Bukan 1, melainkan banyak. Ratusan mata merah menyala yang menatap ke arah Dharma dan krunya. Dari dalam kabut, keluar tangan hitam panjang yang seakan terbuat dari jelaga, mencengkram kaki Dharma dan menariknya. Dharma menjerit, tubuhnya membentur pinggiran sumur dan jatuh masuk ke dalamnya. Yang lainnya panik. Mereka mencoba lari, tapi akar-akar dari tanah hidup dan menyusupi tubuh mereka. Leher Genta tergulung akar, dan tubuhnya ditarik ke bawah. Darahnya menetes ke dalam sumur. Sumur itu tertawa. Ya, tertawa, dengan suara laras. Dharma sadar di dalam lorong batu yang sama seperti Yuda dulu. Tapi kali ini, lorong itu berubah. Dindingnya bukan lagi batu, melainkan daging. Ia bisa melihat urat-urat besar berdenyut dan jeritan dari dalam tembok. Satu pintu terbuka sendiri di ujung lorong. Di dalamnya, ia melihat semua orang yang pernah hilang di hutan arang, wajah-wajah ketakutan, tubuh mereka terikat oleh tali akar. Dan di tengah ruangan, Laras, tapi bukan Laras yang dulu. Ia kini adalah sosok hitam tinggi, dengan gaun Belanda compang camping, wajahnya menyatu dengan bayangan di belakangnya. Suaranya keluar dari banyak mulut, mulut di pipi, di perut, di telapak tangan. Gerbang sudah terbuka, dan aku butuh lebih banyak tubuh. Tubuh Dharma mencair di hadapan sosok itu. Ia menjerit, namun suaranya tertahan di udara. Ia berubah menjadi bayangan kecil, lalu diserap masuk ke dalam tubuh Laras. Pagi harinya, warga desa mendengar suara Genta tua berdentang dari dalam hutan, padahal tidak ada menara, tidak ada gereja, tidak ada rumah. Sumur itu kini meneteskan darah setiap malam. Dan kadang-kadang, dari kejauhan, terlihat siluet seorang perempuan berdiri di atasnya, sosok Laras, yang kini telah menjadi penjaga gerbang, penunggu abadi, dan ratu di dunia bayangan. Ia tidak sendirian. Yuda berdiri di sampingnya, tidak sepenuhnya manusia, tidak sepenuhnya arwah. Mereka menjadi penguasa baru sumur. Dan siapapun yang datang, siapapun yang memanggil, siapapun yang menyebut, "Aku melihatmu," 3 kali, akan ditelan. Bertahun-tahun kemudian,
Seorang arkeolog yang meneliti arsip Belanda menemukan surat tua bertanggal 1893 dari seorang insinyur bernama Van der Graaf. Lebih besar dari, kami membangun sumur itu bukan untuk air, tapi untuk menyegel sesuatu. Mereka bilang tanah ini hidup. Kami, para peneliti, menantang keyakinan itu. Kami menggali, kami menyesal. Sumur itu bukanlah lubang, itu adalah mulut. Dan kini, mulut itu lapar.